Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Arif Fauzan dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal dengan nomor induk mahasiswa 24090084. Saya dari prodi atau jurusan D4 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya bawakan di dalam PPT yang telah saya buat. PPT yang telah saya buat yaitu tentang apa itu VPN dan apa itu TCP atau IP. Pengertian VPN. VPN sendiri itu adalah singkatan dari Virtual Private Network, adalah layanan koneksi internet yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan internet dengan aman dan terenkripsi. VPN memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet melalui jaringan yang aman dan terenkripsi, seperti yang terjadi pada jaringan pribadi. VPN juga memungkinkan pengguna untuk membuka blokir situs web yang diblokir di wilayah tertentu, serta memberikan akses ke konten yang terbatas pada jaringan publik, seperti akses ke server perusahaan dari jarak jauh. Jenis-jenis VPN. Ada beberapa jenis VPN yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan berbeda. Berikut adalah beberapa jenis VPN yang umum digunakan, yaitu biasanya ada 9 jenis VPN, tapi saya hanya mengambil 3 jenis VPN. Yang pertama yaitu Remote Access VPN. Jenis VPN ini memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan pribadi dari lokasi jarak jauh. Ini adalah pilihan yang populer untuk pekerja jarak jauh yang ingin mengakses jaringan perusahaan mereka dari rumah ataupun saat bepergian. Yang kedua yaitu Site-to-Site VPN. Jenis VPN ini memungkinkan beberapa jaringan pribadi terhubung melalui jaringan publik seperti internet. Ini adalah pilihan yang populer untuk perusahaan yang memiliki kantor di berbagai lokasi dan ingin menghubungkan jaringan mereka secara aman. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu Mobile VPN. Jenis VPN ini dirancang untuk perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan pribadi dari perangkat seluler mereka dan menjaga keamanan data mereka selama bepergian. Ya, fungsi-fungsi VPN. Teknologi VPN itu menyediakan 3 fungsi utama bagi penggunanya ataupun usernya. Ketiga fungsi utama tersebut antara lain yaitu adalah confidentiality atau kerahasiaan. Dengan kita gunakannya jaringan publik yang rawan pencurian data, maka teknologi VPN menggunakan sistem kerja dengan cara mengenkripsi semua data yang melaluinya. Dengan adanya teknologi enkripsi tersebut, maka kerahasiaan data dapat lebih terjaga. Yang kedua yaitu data integrity atau keutuhan data. Pada VPN terdapat teknologi yang dapat menjaga keutuhan data mulai dari data kita kirim sehingga data sampai di tempat tujuan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu Origin Authentication. Teknologi VPN memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang akan diterimanya. Ya, selanjutnya kita akan membahas manfaat-manfaat VPN dan cara kerja VPN. Manfaat-manfaat VPN sendiri yaitu satu, remote access, yang kedua keamanan, dan yang ketiga dapat menghemat biaya setup jaringan, dan yang keempat mengakses situs web yang diblokir di wilayah tertentu. Terus kita lanjut ke cara kerja VPN, yaitu cara kerja VPN sendiri itu satu, menyembunyikan atau menyamarkan alamat IP pengguna. Yang kedua adalah mengenkripsi data yang dikirim antara komputer pengguna dan server VPN. Dan yang terakhir yaitu mengubah jalur koneksi melalui server. Terus ada 2 contoh yang saya ambil, yaitu contoh aplikasi yang memiliki VPN, yaitu salah satunya adalah UC Browser sama Opera Mini. Dua aplikasi tersebut adalah dua browser yang sudah memiliki VPN di dalamnya. Jadi ya, dua browser ini juga bisa kita manfaatkan untuk membuka web-web yang diblokir untuk kepentingan yang mendesak atau kepentingan yang emang itu harus dilakukan. Ya, setelah tadi kita menjelaskan tentang pengertian VPN dan tentang VPN tadi, kita akan melanjutkan ke
Materi yang selanjutnya itu adalah TCP atau IP. TCP atau IP sendiri itu adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang artinya yaitu suatu standar komunikasi data dalam jaringan komputer yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat. Pertukaran data tersebut biasanya dilakukan oleh komunitas tertentu yang terhubung melalui jaringan internet. Dengan kata lain, terdapat lebih dari satu perangkat komputer yang terhubung dan berinteraksi menggunakan TCP atau IP. TCP dan IP berfungsi sebagai standar komunikasi data untuk mentransfer data dari satu komputer ke komputer yang lain. Ya, kita akan melihat yaitu di tampilan yaitu adalah lapisan-lapisan TCP dan IP. Yang pertama yaitu adalah layer fisikal, dan yang kedua adalah layer network access, yang ketiga adalah layer transportasi, dan yang keempat adalah layer internet, dan yang kelima adalah layer application. Fungsi-fungsi TCP atau IP. TCP atau IP berfungsi untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui internet. Berikut beberapa fungsi TCP atau IP. Yang pertama yaitu memastikan pengiriman data yang andal. TCP atau IP memastikan pengiriman data yang terurut, efisien, dan akurat. Yang kedua yaitu memungkinkan komunikasi antar perangkat. TCP atau IP memungkinkan komunikasi antar perangkat di jaringan jarak jauh. Yang ketiga, mendukung berbagai aplikasi dan layanan di internet. TCP atau IP mendukung berbagai aplikasi dan layanan di internet seperti FTP dan SMTP. Yang terakhir yaitu memungkinkan login jarak jauh. TCP atau IP memungkinkan login jarak jauh melalui jaringan untuk mengirimkan email, mengakses sistem file host server, dan mengirimkan informasi pada halaman web. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila dalam saya menyampaikan presentasi banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.